Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Materi kali ini adalah melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yakni pentingnya berperilaku ihsan. Yang di dalamnya nanti akan membahas tentang pengertian ihsan dan juga perintah dari Allah Subhanahu dan juga sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari pengertian ihsannya ya. Dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja. Hasuna, yahsunu, hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana, yuhsinu, ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan. Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi, ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus maupun ibadah umum. Yang khusus seperti sholat, zakat, dan lain-lain, dan ibadah pada umumnya adalah berkegiatan sosial. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat baik ya. Salah satu dalil tentang berbuat baik adalah surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Baik, kita masuk ke tafsirnya. Penjelasan ayatnya adalah dalam ayat berikut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat atau kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hak-hak orang yang memerlukan bantuan, yaitu daripada orang miskin, karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena masih kecil belum sanggup untuk itu. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ruh sholat itu adalah keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Tanpa ruh itu, sholat tidak ada maknanya sama sekali. Orang-orang Bani Israel mengabaikan ruh tersebut dari dulu hingga turun Al-Quran, bahkan sampai sekarang. Demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat bagi kaum Bani Israel juga mereka ingkari.
Hanya sedikit orang-orang yang mau menaati perintah Allah pada masa Nabi Musa dan pada setiap zaman. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israel dalam merespon perintah Allah, yaitu membangkang, sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah azab kepada mereka. Hadis yang terkait dengan perintah berbuat ihsan juga banyak sekali ya. Setiap hadis yang mengandung perintah berbuat baik kepada sesama manusia, melarang berbuat kerusakan, atau perintah beribadah kepada Allah, itu semua merupakan perintah berbuat ihsan. Rasulullah SAW bersabda dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintahkan oleh Allah dalam semua bidang kehidupan. Pada surat Al-Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan ihsan. Lebih lanjut, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh lain tentang cara berlaku ihsan. Jika harus membunuh dalam peperangan, ya, konteksnya dalam peperangan, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Dilakukan karena Allah, bukan karena dendam atau yang lain. Dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Kemudian pada bagian akhir hadis, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa cara berlaku ihsan kepada binatang dengan menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau ditajamkan, dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan memberikan makanan yang cukup. Jika binatang saja harus diperlakukan demikian, apalagi dengan sesama manusia. Baik, itu tadi tentang ayat atau dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Dari yang pertama, hadis ihsan tentang pengertian ihsan. Yang kedua, siapa-siapa saja yang harus kita dahulukan berbuat ihsan. Yang paling pertama dan utama adalah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, jadi tidak boleh mendahulukan yang lain dulu berbuat ihsan itu, tetapi kita harus jadi berbuat ihsan itu yang lebih utama kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya kepada anak yatim, kerabat, saudara, dan kepada sesama manusia. Dari itu, kita semua wajib mengamalkan dan menjadi orang-orang yang memiliki perilaku ihsan, yang sering berbuat baik kepada sesama maupun kepada lingkungan sekitar. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila terdapat salah dalam pengucapan, mohon maaf, itu kesalahan dari diri saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.